Ya, begitu aja lebih baik. Putih netral ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Prof konsultasi judul yang saya akan lakukan nanti untuk disertasi, yaitu adalah pengaruh orientasi kewirausahaan, kekuatan penetrasi pasar terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh kapabilitas inovasi, keunggulan nilai positioning, dan keunggulan nilai produk. Dan studi saya ini nanti atau penelitiannya mengambil sampel dari lembaga kursus dan pelatihan jadi di Nusa Tenggara Barat. Jadi lembaga kursus dan pelatihan ini di samping lembaga, tapi dia juga berstatus juga sebagai UMKM, Prof. Jadi ada bentuk produknya, bisa dalam bentuk pendidikan juga, ada juga yang istilahnya dia menghasilkan produk dan jasa, begitu, barang dan jasa seperti itu. Itu latar belakangnya, Prof. Jadi memang awal mula istilahnya ide awalnya itu memang berdasarkan lembaga kursus yang ada di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu sekitar ada 250-an lembaga kursus. Kebetulan saya ikut di organisasi perkumpulan yang menyelenggarakan lembaga kursus dan pelatihan, sehingga jumlah istilahnya lembaga kursus yang kaitannya dengan UMKM ini, jadi saya istilahnya jumlahnya saya tahu begitu. Cuman dari segi pengembangan ke arah usahanya, kemudian inovasi produk atau hasil atau bimbingannya itu juga belum banyak lembaga kursus yang go ya, yang go nasional. Yang banyak yang ada yang go nasional itu tidak istilahnya tidak banyak. Ada sekitar 5 atau lembaga yang istilahnya punya cabang di beberapa daerah gitu. Nah, sehingga perlu sentuhan penelitian di sini untuk yang lembaga kursus ini. Nah, jadi itu idenya, ide saya atau latar belakangnya kenapa saya melakukan penelitian di lembaga kursus dan pelatihan itu. Nah, kemudian ini saya anukan adalah berdasarkan riset problem. Jadi bagaimana dia menciptakan produk barang atau jasanya yang inovasinya seperti apa, kemudian bagaimana mengembangkan jaringan pemasarannya. Nah, seperti kita tahu juga ada yang seperti di GO misalnya, Ganesha Operation itu sampai mendapatkan rekor muri. Itu artinya punya cabang 1000 cabang di seluruh Indonesia. Tapi idenya seperti itu maksud saya, Prof. Jadi dia GO ini dia punya cabang. Ada lembaga kursus juga yang di Nusa Tenggara Barat yang punya cabang di beberapa daerah yang mirip dengan GO dan Primagama. Nah, ada juga yang lembaga kursus di bidang perhotelan juga itu punya cabang di beberapa daerah juga begitu. Kemudian ini riset gap-nya juga minim keterampilan dan pengetahuan tentang kewirausahaan, kemudian akses terhadap teknologi informasi, terutama lembaga-lembaga kursus yang baru muncul, ini akses terhadap teknologi masih kurang, kemudian pemodalan pun juga supaya istilahnya kinerjanya dari UMKM ini juga dilihat dari akses pemodalan,
kemudian bagaimana dia jasanya atau harga yang ditawarkan, kemudian kualitas atau produk apa yang diunggulkan dari UMKM tersebut atau lembaga kursus tersebut, kemudian bagaimana promosinya, kemudian bagaimana membangun jaringan. Ini yang akan saya angkat juga di sini. Nah, sehingga saya membuat model penelitiannya seperti ini, Prof. Jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi ada variabel. Yang pertama ada variabel orientasi kewirausahaan, kemudian ada variabel kekuatan penetrasi pasar, ada variabel yang memediasi. Ini memediasi ada keunggulan nilai positioning, kemudian ada kapabilitas inovasi, kemudian mediasi juga dengan keunggulan nilai produk. Nah, bagaimana kaitannya dengan kinerja pemasaran. Jadi yang di sini variabel terikatnya itu adalah yang saya pakai kinerja pemasaran. Jadi itu ide yang artinya yang kerangka, yang kakak pikir, yang penelitian saya, Prof, yang ingin saya teliti. Nah, ini mungkin minta saran Profnya bagaimana saya mengembangkan atau melanjutkan apa yang menjadi ide untuk disertasi saya ini, Prof. Mungkin itu, Prof, apa namanya, pengantarnya dulu untuk judul saya ini, gitu, Prof. Pak Zainuddin. Oke, Prof. Ini jangan di close dulu ya. Oke. Pak Zainuddin itu tadi kan penelitiannya tempatnya di lembaga pelatihan. Itu maksudnya pelatihan apa ya, Pak? Ada beberapa macam jenis lembaga pelatihan, Prof. Ada di bidang kecantikan, ada di bidang teknologi, itu di bidang kursus otomotif, ada juga di bidang perhotelan, ada juga di bidang garment atau menjahit. Itu ada beberapa jurusan di sini. Bentar, nah, Pak, itu apakah BLK ya, Pak? Balai Latihan Keterampilan itu, Pak? BLK atau maksudnya? BLK swasta, kalau di ini kan itu swasta. Jadi ini lembaga kursus dan pelatihan yang didirikan oleh masyarakat, begitu, yang punya izin dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Seperti perannya itu. Pak Zainuddin itu di sana sebagai apa, Pak? Kebetulan di perkumpulan ini saya ikut nimbrung di situ, Prof, menjadi anggota. Kebetulan saya juga pengelola lembaga kursus, Prof, seperti itu. Nah, sekarang yang diberi kursus itu pelaku UMKM atau masyarakat biasa? Masyarakat umum. Nah, terus sasaran penelitiannya Bapak ini siapa? Sasaran penelitian saya adalah pemilik kursus. Kaitannya saya menganggap bahwa lembaga kursus ini adalah sebagai UMKM, begitu. Jumlahnya berapa, Pak? Lembaga kursus? Kalau di NTB, di Nusa Tenggara Barat sendiri itu sekitar 250-an lembaga kursus yang tergabung di dalam, ada organisasi forum pengelola lembaga kursus, ada juga organisasi himpunan kursus dan pelatihan, seperti itu. Ada dua organisasi yang saya temui, yang ya istilahnya banyak berkomunikasi, begitu, Prof. Nah, Pak Zainuddin ikut kursus yang mana? Kebetulan saya ikut yang forum pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Itu kebetulan di pengurus daerah juga ada termasuk di sana. Nah, sehingga kaitannya dengan data jumlah lembaga kursus, kemudian pembinaannya dari pemerintah juga ikut di situ. Seperti itu. Begini ya Pak Zainuddin, ini Bapak kalau ngomong tentang kinerja pemasaran, ini ya, unit analisisnya ini adalah pelaku ya Pak, pelaku UMKM. Pelaku UMKM,
pelaku Iya, pengelola lembaga nggih, kursus. sepakat nggih. Pelaku UMKM, Pak, ini, Pak, nggih. Pelaku Jadi UMKM. bukan konsumen, bukan widya iswara. Kalau di Jawa Timur ini, guru yang mengajar di lembaga pelatihan itu namanya widya iswara, Pak. Ini suara, nggih. Mhm. Ini Dulu saya waktu pemiliknya, jadi Prof. dosen muda Pemiliknya. itu juga apa itu aktif seperti itu ya membina UKM di koperasi, di Nggih. Balatkop, di Dekopin itu eh, kiprah saya waktu jadi dosen muda itu kayak gitu malang melintang sampai ke pedesaan-pedesaan gitu ya Nggih. seperti itu. Tapi sepakat bahwa ini adalah unit analisisnya adalah pelaku UMKM. Pelaku UMKM-nya, Prof. Nah, sekarang kok lembaga kursusnya tuh kok banyak gitu loh ya. Yang ini tadi bayangan saya adalah peserta kursus itu yang menjadi unit analisis atau yang menjadi sampelnya Pak Zainuddin karena peserta kursus ini adalah pelaku UMKM gitu. Tapi ternyata kok pelaku UMKM yang menjadi sampelnya Pak Zainuddin ini Uh, kok lembaga kursus ya? Saya kira bukan adalah peserta dari lembaga kursus itu adalah pelaku UMKM dan itu menjadi sampelnya Bapak. bukan, Prof. Maksud saya itu adalah yang saya ambil sampelnya ini adalah para pengelolanya atau manajernya, Prof, begitu. Manajer Jadi lembaga kursus itu. manajer lembaga kursus itu, bukan peserta yang kursus di situ. Kalau Seperti itu. peserta ini bukan pelaku UMKM ya, Pak? Peserta ini ada yang setelah dilatih dia menjadi pelaku UMKM, ada juga yang menjadi tenaga kerja begitu. Jadi ada dua sasaran atau selesainya dia kursus, jadi menyiapkan diri untuk menjadi tenaga kerja. Ada juga yang menjadi pelaku UMKM. Cuman di sini titik fokus saya itu adalah di pemilik lembaga kursus gitu. Karena di situ ada manajerial, istilahnya bagaimana dia mengelola lembaga kursusnya sehingga bisa meningkatkan kinerja dari lembaga kursusnya tersebut, Prof. Nah iya, ini kok banyak sekali ya Pak anunya. Lembaga kursusnya jumlahnya berapa tadi? Sekitar 250 itu se-Nusa Tenggara Barat, Prof. Jadi di Nusa Berarti satu Tenggara Barat provinsi ini ya kan Pak? ada 10 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Jadi ini Nah iya, tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat. ya NTB kan provinsi Pak ya? G provinsi. Nah iya, seluruh. Satu kabupaten berapa lembaga kursus Pak? Satu kabupaten ada yang lebih dari 50, ada juga yang kurang dari 50 begitu, tergantung daerahnya. Seperti di Kota Mataram itu sekitar 25 lembaga kursus. Di Kabupaten Lombok Barat itu sekitar 50-an. Jadi tersebar begitu, Prof. Jadi tidak sama, tergantung luas daerahnya. Di Lombok Utara Oke, yang daerahnya sedikit, itu lembaga kursusnya juga sedikit gitu. oke. Katakanlah lembaga kursus itu sebagai UMKM. Ini UMKM jasa loh Pak ya, jasa G, pelatihan. UMKM jasa. Ya. Di Jadi samping nanti di samping backgroundnya dia mengajar, dia juga uh, menjual jasa juga, misalnya yang kecantikan, ya, lembaga kursus yang kecantikan. Jadi ada istilahnya kalau yang sekarang di Direktorat Kursus ini, dia didorong di samping melatih orang, dia juga sebagai pelaku UMKM, artinya membuka misalnya salon. Di samping melatih orang, dia juga membuka jasa salon begitu. Ini yang jurusan kecantikan. Begitu juga yang garment misalnya. Jadi di samping melatih orang menjahit, dia juga memproduksi garment gitu, seperti itu. Ini yang ada di Nusa Tenggara Barat begitu. oke. Berarti jadi yang dimaksud lembaga kursus kok kenapa ya kok Bapak menyebutnya kok lembaga kursus ya? Nah, ini nanti berkaitan dengan soalnya berkaitan dengan grand teori yang Bapak pakai ini ya. Mengapa Bapak menyebutnya lembaga kursus padahal dia adalah UMKM? Karena sesuai dengan izinnya, Prof. Izin menyelenggarakan apa artinya lembaga ini
dia istilahnya izinnya dari situ. Jadi lembaga kursus dan pelatihan gitu. Itu Itu izinnya di mana? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, kemudian ada juga yang dari Dinas Tenaga Kerja. Ada 2 dinas dan kementerian yang membina lembaga ini, Prof. Nah, gini Pak ya. Itu nanti kalau apa? Bapak kalau UMKM usahanya ya UMKM saja gitu Pak. Kalau sebagai lembaga kursus ya lembaga kursus saja gitu. Oh, ya. Okay. Jadi kalau dia tadi kan salon kecantikan, dia juga membuka usaha salon, membuka usaha jasa, tapi dia juga membuka jasa pelatihan gitu ya. Pelatihan, Tapi dipilih salah satu saja Pak, atau lembaga kursus yang punya usaha sekaligus yang mau, nah itu sama gitu Pak. Namanya populasi itu kan subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama gitu. Ya, karena Bapak kuanti gitu loh masalahnya ya. Kalau kuanti memang harus karakteristiknya sama. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak ini informasinya sangat minim ini yang dipresentasikan ini. Belum ada jurnal yang mendukung ya, belum ada jurnal yang mendukung hipotesis itu. Jurnalnya apa saja, tahun berapa saja, ini belum ada. Kemudian riset problemnya tadi memang ada masalah apa tentang kinerja pemasaran mereka itu. Karena tadi Bapak masih mencampur adukan antara pelaku UMKM dengan pelaku lembaga pelatihan itu tadi ya. Nanti Bapak pilih salah satu, apakah dia sebagai pelaku UMKM ataukah dia sebagai pelaku lembaga pelatihan. Kemudian ada masalah apa ya tentang kinerja pemasaran mereka itu gitu ya. Ada masalah apa? Apa memang disebabkan oleh karena rendahnya permintaan ya atau rendahnya kapabilitas inovasi, atau itu kan berhubungan dengan SDM, Pak. Capability-nya SDM-nya itu rendah ya. Atau memang produknya itu yang tidak memiliki keunikan sebagai keunggulan bersaing ya. Jadi dari riset problem itu ya, kemudian Bapak mencari jurnal ya, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pemasaran. Bapak sudah bisa ya mencari jurnal itu? Kalau yang orientasi kewirausahaan dengan kaitannya dengan kapabilitas inovasi terhadap kinerja pemasaran ini sudah ada, Prof. Ada sekitar 30-an jurnal yang sudah saya kumpulkan. Nah, yang masih satu-satu ini pengaruh antara kekuatan dengan keunggulan ini masih kurang. Gitu. 5 ya Pak, minimal 5 setiap hipotesis itu Pak. Yang direct effect itu minimal 5 ya. Kalau memang susah ya jangan paksakan variabel itu, lebih baik digantikan dengan variabel lain. Gitu Pak ya. Jadi Bapak ini ada 3 mediasi gitu ya. Ada 3 mediasi, ada 2 eksogen, 1 endogen gitu ya. Tetapi gambarnya tidak begitu Pak ya. Ya dekat-dekat dengan ini loh. Bapak sudah punya softwarenya PLS ya? Sudah Prof. Jadi gambarnya mediasi itu jajar 3 di tengah gitu. Gambarnya yang eksogen jajar 2 di kiri, kemudian gambarnya endogen di sebelah kanan. Gitu ya Pak. Terus nanti konsultasi berikutnya Bapak H1 jurnalnya apa saja, dibikin list gitu Pak. Atau Bapak punya metrik itu lebih baik ya. Kemudian H2 jurnalnya apa, begitu ya Pak. Siap. Saya belum bisa komentari apakah ini memang menjadi antecedent atau eksogen, apakah ini menjadi mediasi ataukah ini menjadi endogen. Ini saya belum bisa memastikan benar tidaknya karena Bapak belum punya metrik jurnalnya itu. Gitu nggih? Prof. Baik, saya kira begitu Pak Zainuddin. Perlu sekali lagi Pak Zainuddin untuk bisa itu. Ini saya belum ya. Jadi tadi masukan saya tolong dicatat unit analisisnya itu siapa,
ada masalah apa, atau riset problem di kinerja pemasaran mereka itu ada masalah apa. Nanti kalau dicampur adukkan antara pelatihan dengan UMKM, ya ini masalahnya menjadi berbeda-beda ya. Karena kalau jasa itu kata kuncinya ada pada ini Pak. Coba Bapak kalau lihat marketing mix itu ya. Di samping 4P dia itu ada people, ada proses, ya, kemudian ada physical evidence. Nanti berbasis teori itu misalnya ya, kalau montir mobil atau montir sepeda motor yang ada di bengkel itu. Keahlian apa ini? Keahlian orang-orangnya ini sangat diperlukan, Pak. Ya, salon kecantikan misalnya Bu Milani potong rambut begitu ya. Keterampilan karyawan yang memotong rambut itu akan melihat face kita itu bentuknya seperti apa ya. Pekerjaan kita itu apa, potongan rambutnya bagaimana, itu disesuaikan. Jadi tidak sekedar potong rambut sesuai dengan bintang sinetron gitu, tidak sekedar itu ya, tapi pinter menyesuaikan dengan bentuk wajah kita ya, pekerjaan kita. Misalnya Bu Milani seorang dosen kemudian dipotong laki gitu ya, tentu Bu Milani tidak mau gitu ya, tidak mau gitu. Walaupun dia merekomendasikan ya kayak gitu. Ya, skill itulah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Yang seperti itu namanya keunggulan, Pak. Ya, keunggulan. Keunggulan nilai produk. Karyawan itu kalau usaha jasa keunggulan itu. Kalau pada produk ya itu beda ya. Pada produk itu beda dengan jasa karena produk itu kan bisa dilihat, bisa dipegang. Itu, Pak, ya. Kemasan, rasa, ukuran ya dan sebagainya. Spek ya seperti HP itu kan punya spek yang berbeda ya, fitur yang berbeda gitu antara HP yang satu dengan HP yang lain, yaitu keunggulan produk ya. Physical evidence itu ya tampilannya kalau salon itu tampilannya salon seperti apa, tampilan bengkel, seragamnya karyawan, keberadaan tempat parkir ya. Tapi kalau lembaga pelatihan kan tidak sampai segitunya lah Pak ya. Iya, Prof. Nah, ini permasalahannya menjadi beda. Gitu. Permasalahannya menjadi beda. Nanti dipastikan saja unit analisisnya itu siapa, kemudian dia punya masalah apa, kemudian faktor yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran mereka itu apa. Kemudian langsung cari zona pendukungnya. Gitu nggih Pak Zainuddin? Oke, baik, terima kasih. Yang kedua silakan Bu Milani. Pak Zainuddin stop screen. Ya, siap Prof. Saya segera share screen. Adakah teman-teman yang memberikan masukan kepada Pak Zainuddin sambil menunggu Bu Milani share? Silakan teman-teman. Pak Rosi ada masukan untuk Pak Zainuddin? Kalau saya mungkin dari konseptualnya Prof, kurang begitu jelas. Ya nanti next mungkin Pak Zentian Pak Zen ya diperbaiki lagi biar hipotesa yang mana yang mendukung dari mediasi ataupun moderasi. Karena di situ kan hanya berapa yang jenengan cantumkan hanya beberapa saja yang mediasi itu belum nampak, belum bisa memperkirakan mana yang mediasi, mana yang pengaruh langsung. Begitu Pak Zen. Terima kasih Mas Rosti. Ada teman lainnya yang memberi masukan ke Pak Zainuddin? Oke ya, cukup. Monggo Bu Milani bisa dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Prof Mia dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya malam hari ini. Sebetulnya ini presentasi kedua saya. Waktu itu di kelas sudah sempat presentasi dan Prof Mia menyampaikan rasionalisasi pada latar belakangnya kurang sehingga dan dukungan jurnal juga, dan malam ini saya sudah memperbaiki. Jadi judul rencana disertasi saya adalah peran Hexahelix sebagai moderasi hubungan pemasaran online, pengelolaan keuangan dan branding dengan kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh.
Latar belakangnya adalah yang pertama, pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai lapisan untuk mendukung pendapatan devisa negara. Ada pendukungnya, jurnalnya dari Fitriani 2018. Kemudian yang kedua, sektor pariwisata di Malang berkembang dengan sangat pesat, khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki destinasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Ini sumbernya adalah dari Disparbud Kabupaten Malang tahun 2023. Kemudian, awal tahun 2022, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang semakin meningkat. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang tercatat sebanyak 547.466 wisatawan, dan jumlah wisatawan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 273.000 wisatawan. Sumbernya adalah dari malangtimes.com tahun 2022. Ini ada sedikit gambar yang menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik yang datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Malang dari tahun 2013 sampai 2022. Yang kalau kita lihat mungkin di tahun 2020 itu sangat anjlok atau sangat menurun dikarenakan adanya pandemi. Namun kita lihat perkembangannya sampai tahun 2022 grafiknya mulai menanjak atau mulai bertambah jumlah kunjungannya. Tempat wisata apa yang favorit? Yang menjadi favorit khususnya di wilayah Kabupaten Malang, ada pantai yang ada di area Malang Selatan seperti Pantai Balai Kambang, Gua Cina, Teluk Asmara, Pantai Ngelip, Pantai Senang Biru. Kemudian di wilayah Pujon ada Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Wisata Sanankerto, kemudian dari Coban Rondo, Flora Wisata Santera Della Ponte, Bedengan di Desa Selorejo, dan juga Sumber Maron daerah Kepanjen. Selain wisata alam, jenis wisata lainnya yang bisa dilakukan di Kabupaten Malang adalah wisata belanja. Tidak heran kita melihat banyak sekali berjejernya toko oleh-oleh yang ada di beberapa kawasan wisata. Memang yang paling banyak di daerah Batu gitu ya, tapi sebetulnya di daerah wisata Malang Selatan sana juga ada beberapa lokasi belanja. Nah, seringkali setiap habis berkunjung ke sebuah destinasi wisata, wisatawan ingin membeli buah tangan atau oleh-oleh atau yang lebih dikenal dengan istilah souvenir sebagai bagian dari kegiatan berwisata. Souvenir, menurut B.N. Sarma tahun 2012 dan Wilkins tahun 2011 adalah bukti nyata dari pengalaman berwisata seseorang dan merupakan komponen utama dalam kegiatan berwisata. Didukung oleh Siregar et al. Tahun 2017, UMKM yang memiliki produk andalan sebagai oleh-oleh akan lebih mudah dalam membangun strategi pemasaran, di mana masih sedikit penelitian yang menyelidiki perilaku pembelian wisatawan di Indonesia. Sehingga tujuan objek dalam wisata belanja ini seringkali produk lokal atau produk yang memiliki ciri khas atau keunikan sebagai souvenir dari daerah tersebut yang diproduksi oleh UMKM. Nah, UMKM ini berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023 menunjukkan bahwa di Indonesia ada sebanyak 65.465.497 yang merupakan hampir 100% dari total unit usaha di Indonesia yang menyerap sekitar 96,92% dari total tenaga kerja nasional, bahkan memberikan kontribusi 60,51% terhadap PDB atas dasar harga berlaku. Kondisi UMKM di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang itu relatif sama dengan nasional. Di Jawa Timur sendiri terdapat 9.782.262 atau sekitar 100%, mendekati 100% dari segala unit usaha yang ada. Penyerapannya juga ada di posisi 96,3% tenaga kerja dan kontribusinya juga hampir menyentuh angka 60%. Bentar, itu tadi yang mau join itu Pak Pri ya? Nggih, Bu, nggih. Pak Zainuddin minta tolong dianu Pak, Iya. di update ya. Iya, tolong Pak Zainuddin. Ya langsung kalau pakai ini Prof bisa deh Prof. Oh sudah. Enggak, itu tadi harus yang di WA grup itu loh Pak. Oh nggih. Coba dicek itu. Nah, Kabupaten Malang sendiri juga memiliki kondisi UMKM yang relatif sama, baik dengan kondisi nasional dengan di Provinsi Jawa Timur. Upaya peningkatan kinerja UMKM ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.
Upaya peningkatan kinerja UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak atau stakeholder terkait, seperti pemerintah, sektor bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Nah, kerjasama multi pihak ini dikenal dari mulai adanya konsep triple helix, kemudian dikembangkan menjadi quadruple helix, pentahelix, maupun hexahelix. Pentahelix terdiri atas pemerintah, sektor bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Nah, sampai dengan saat ini telah banyak dilakukan studi tentang triple helix, quadruple helix, dan pentahelix. Namun, studi tentang hexahelix ini masih terbatas, khususnya terkait peningkatan kinerja UMKM. Helix terakhir dalam hexahelix dalam konteks penelitian yang akan saya kerjakan adalah wisatawan atau turis. Wisatawan ini komponen penting yang akan menentukan pembelian souvenir tadi. Keputusan pembelian souvenir ditentukan oleh banyak faktor, misalnya pemasaran online yang mudah diketahui oleh wisatawan, harga yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan, branding yang kuat, dan juga faktor-faktor lain. Beberapa faktor ini ada interaksinya dengan hexahelix, di mana wisatawan juga berperan cukup penting. Oleh karena itu, studi penelitian tentang peran hexahelix dalam upaya peningkatan kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh menjadi penting untuk dilakukan. Secara permasalahan yang saya temui menurut practical gap-nya, belum banyak produk UMKM yang digunakan untuk oleh-oleh, di mana terlepas dari potensi besar UMKM dalam industri oleh-oleh, masih ada kekurangan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada produk UMKM sebagai oleh-oleh. Nah, meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya membahas UMKM di berbagai sektor, masih terdapat kekurangan informasi yang cukup tentang jenis produk UMKM yang umumnya dijual sebagai oleh-oleh serta strategi pemasaran apa yang efektif. Dan juga terdapat kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat membantu UMKM untuk mengidentifikasi peluang, strategi, dan praktik terbaik untuk memasarkan produk mereka sebagai oleh-oleh yang menarik bagi wisatawan serta meningkatkan kontribusi UMKM dalam industri pariwisata. Sementara empirical gap-nya masih terbatas jumlah publikasi ilmiah terkait hexahelix dan sampai saat ini belum ada publikasi tentang penelitian pada UMKM yang menggunakan pendekatan hexahelix. Pendekatan ini sebetulnya sudah digunakan oleh beberapa peneliti, tapi dalam bidang pembangunan regional, misalnya oleh Zakaria dan kawan-kawan tahun 2019, dalam bidang desa wisata atau ekowisata. Nah, novelty dalam penelitian ini adalah hexahelix. Sehingga terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemasaran online berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh? Yang kedua, apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh? Yang ketiga, apakah branding berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh? Yang keempat, apakah hexahelix memperkuat pengaruh pemasaran online terhadap pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh? Yang kelima, apakah hexahelix memperkuat pengaruh pengelolaan keuangan terhadap pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh? Dan yang keenam, apakah hexahelix memperkuat pengaruh branding terhadap pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh? Variabelnya ada 5, yaitu pemasaran online, pengelolaan keuangan, branding sebagai variabel independen, kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh sebagai variabel dependen, dan hexahelix sebagai variabel moderasi. Sehingga model konseptualnya terdapat seperti ini. Di sebelah kiri ada 3 variabel utama, yaitu pemasaran online, pengelolaan keuangan, dan branding. Di sebelah kanan ada 1 yang kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh, dan moderasinya hexahelix ada di bagian bawah, sehingga dari hubungan atau model konseptual ini terciptalah 6 hipotesis. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pemasaran online, pengelolaan keuangan, dan branding terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh, dan peran hexahelix sebagai mediasi pengaruh 3 variabel tersebut terhadap kinerja. Hipotesisnya ada 6. H1, pemasaran online berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. H2, pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. H3, branding berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. H4,
Hexahelix memperkuat atau memoderasi pengaruh pemasaran online terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. H5, Hexahelix memperkuat atau memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. Dan yang H6 adalah Hexahelix memperkuat atau memoderasi pengaruh branding terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh. Ini adalah jurnal-jurnal pendukung. Sebagaimana yang Prof. Mia arahkan, minimal dalam setiap hipotesis ada 5 jurnal. Untuk H1, pemasaran online berpengaruh terhadap kinerja pemasaran produk UMKM untuk oleh-oleh, terdapat 6 jurnal pendukung sebagaimana terlihat, dan semuanya terindeks, beberapa mostly terindeks sebagai jurnal bereputasi ya, seperti QIP dan yang review dan yang lain-lain ini. Judul-judulnya sebagaimana yang Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Jadi untuk H1 saya mendapatkan 6 jurnal pendukung. Di sini ada linknya juga. Sementara untuk H2 saya mendapatkan 5 jurnal pendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan, kinerja pemasaran produk UMKM. 2 itu. Ini juga beberapa dari jurnal jurnal internasional bereputasi seperti Journal Information MDPI, Supply Chain Management, Social Sciences, dan Humanities, bahkan Kogan ini ya. Dan untuk H3, saya mendapatkan 7 jurnal pendukung, di mana ada branding, ada kinerja pemasaran. Ini cukup banyak, karena variabel 2 ini cukup populer, sehingga mudah menemukan jurnal pendukungnya. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca sekilas di layar, sama seperti 2 hipotesis sebelumnya, beberapa jurnal pendukung ini juga diambil dari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Kemudian untuk H4, di sini ada 5 jurnal pendukung juga yang terkait dengan hexahelix. Memang akhirnya nggak hexahelix semua. Seperti kita lihat nomor 1 hexahelix, tapi yang nomor 2 di sini adalah quadruple helix. Nomor 3 juga quadruple helix. Yang saya ambil adalah peran helixnya itu. Bahkan helix ini apakah bisa memperkuat atau memoderasi pengaruh pemasaran online terhadap kinerja pemasaran. Di sini ada 5 jurnal pendukung, dan untuk H5 ada 5 jurnal pendukung juga. Sama, ini juga terkait hexahelix, tapi ini memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan. Agak sulit sebetulnya mencari jurnal-jurnal pendukung yang hipotesis yang kelima ini, karena terkait dengan pengelolaan keuangan masih sangat jarang atau masih sangat terbatas, tapi di sini akhirnya saya bisa mendapatkan yang konsepnya mirip ini juga terkait dengan ini perannya pemerintah, seperti yang nomor 4 ini ya, the moderation role of government policy. Di sini juga berpengaruh. Stop, Pak, Bu Melani. Iya, Bu. Jadi sampai di sini saya komentari ya. Ini kan Bu Melani nomor 1 katakanlah ya. Ini tadi Bu Melani keuangannya itu apa? Keuangan finance management atau finance literasi? Manajemen sebetulnya. Sebetulnya pengelolaan keuangan, Prof. Ya. Ya, tapi ini yang Bu Melani itu memang ya, tadi kan di situ pemasaran online tidak hanya pemasaran online. Tadi saya lihat di jurnal pemasaran online capability misalnya kayak gitu ya. Terus ini pengelolaan keuangan, ini apanya pengelolaan keuangan gitu ya. Ini kan ada betul. Financial literasi ya, betul, kemudian ada juga. Prof. Jadi apa digital finance ya gitu. Apakah finance management capability gitu loh. Bu Melani ini jadi istilah yang digunakan Bu Melani dalam variabel itu belum mewakili jurnal yang digunakan ya. Kemudian kalau ini kan banyak financial literasi gitu ya. Kemudian ada apa itu? Financial. Terus variabel terikatnya Bu Melani itu kan pemasaran ya, pemasaran. Jadi kinerja pemasaran atau marketing performance ya. Di sini banyak yang menggunakan SMS performance. Apakah SMS performance itu di dalamnya jurnal itu juga include ya, include marketing performance gitu ya. Itu dipastikan. Kemudian coba atasnya lagi. Ini branding ya, branding tadi coba. Apanya branding ya, Pak Bu Melani
kerangka atau di model konseptual hanya ngomong branding, ya itu tidak lengkap ya. Di sini kan ada innovation and branding capabilities, contohnya kayak gitu ya. Ya berarti kan kapabilitas mendesain branding kayak gitu ya. Kemudian ini ada lagi apa ini? Branding ya, branding effort ya, branding effort. Kemudian ada lagi branding saja gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling relevan ya dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM oleh tadi, di mana apakah ini branding capabilities atau dia apa itu branding apa itu tadi yang lainnya effort ya, atau ini kan marketing capabilities, branding and marketing performance ya. Ini semuanya ngomong tentang capabilities gitu loh. Ya, Bu Milani di sini di variabelnya itu hanya ngomong branding. Kemudian definisi operasionalnya itu loh Bu Milani ya. Sehingga itu berhubungan dengan nama variabel. Apakah pemasaran online itu ya pemasaran online dalam artian yang sudah dilaksanakan atau capabilities. Capability-nya pelaku UMKM itu termasuk pengelolaan keuangan ini kelihatannya semuanya capabilities, berhubungan dengan capabilities. Ya, kemudian kinerja pemasaran ya, kemudian hexahelix. Hexahelix tuh Pak yang tadi yang sebagai moderasi. The moderating effect of hexahelix on relationship between online marketing capacity, ya di sini menyebut online marketing capacity ya. Kemudian SMS marketing performance, ya kayak gitu. Yang di bawahnya ini quadruple helix approach, ya kayak gitu ya. Kemudian bawahnya hexahelix menyebutnya itu. Kemudian bawahnya lagi ini the influence of marketing innovation on firm performance under different market. Ini yang mana ini hexahelixnya kok enggak ada? Nomor 4 itu. Ya, tapi di dalam salah satu variabelnya itu ada helixnya. Variabel gitu. yang mana? Yang di sini, yang di nomor 4. Iya, variabel yang mana? Itu kan ada marketing innovation, ya, ada ya. performance, yang mana? Yang ada ini di marketing innovation-nya kalau nggak salah. Di marketing innovation. Iya. Ya, kemudian ada moderating effect of leadership and innovation activities on the technological innovation. Ini tempatnya di mana? Technological innovation itu atau di mana ini tempatnya? Yang ini ada di sini, di apa namanya, di innovation-nya. Yang technological innovation ini, Prof. Ya, oleh karena itu membuatnya metrik itu yang itu loh, pakai yang 7 kolom itu Mbak Melani ya. Oh, J. Membuatnya metrik itu yang 7 kolom itu kalau membuatnya metrik itu seperti itu, ya ini yang ada linknya ini dipakai untuk tabungannya Bu Milani sendiri, tetapi nanti untuk disertasi yang pakai 7 kolom itu kan setelah judul, kemudian ada namanya variabel ya, variabelnya apa saja. Sehingga kalau variabel itu tidak muncul di judul ya, orang lain tahu ya. Paham. Ini saya kan, saya masih konfirmasi kalau gini ya. Iya, paham, Prof. Tahu maksudnya saya Pak Rosi, paham. yang saya maksud Pak Rosi. Oh. Ya, yang Pak Rosi tadi kan, Pak Rosi kan sudah oke itu proposalnya ya. Itu kan ada 7 kolom itu, jadi itu nama variabel itu nampak ya. Kemudian populasi sampelnya siapa? Nampak ya. Teknik analisisnya apa? Nampak. Kalau begini saya masih konfirmasi lagi kepada Bu Melani. Gitu ya. Ya. Oke, istilah yang kita gunakan di dalam kerangka konseptual ini sebaiknya memang mengikuti istilah yang digunakan oleh kebanyakan jurnal yang kita pakai gitu, Bu Milani ya. Supaya nanti tidak ada masalah ketika sebenarnya ini kok begini, ini memangnya bagian dari ini. Ya, ini nanti diskusi lagi. Ya. Kalau misalnya tadi capability ya,
ya tambahkanlah kata capability. Ya misalnya marketing online capability, ya. Kemudian mungkin salah satu saja ya. Ini kan semuanya capability, branding capability, pengelolaan keuangan atau apa ya, finance management capability ya. Misalnya gini, the effect atau pengaruh pemasaran online, pengaruh apa itu? Pemasaran, the effect of ya marketing online capability, koma ya, kemudian finance management, koma, and branding capability on Oppo, ya baru gitu ya. Walaupun tidak semuanya muncul capability-nya, tetapi kata capability muncul ke salah satu atau ke salah dua gitu Mbak Milani. Seni menyusun kalimat sehingga kita tahu bahwa antecedent-nya Mbak Milani ini berhubungan dengan capability semuanya. Kemudian hexahelic di sini ternyata kan pecahan dari ini tadi ya, technological ini tuh ya, technological innovation ya. Terus ada lagi yang di atasnya itu adalah marketing innovation. Marketing innovation ya. Jadi sebenarnya hexahelic itu kan kolaborasi ya antara akademisi, bisnis, agregat atau government, community, and media ini. Tapi Bu Milani di latar belakang tadi tidak ngomong tentang ini loh ya. Tidak ngomong, Bu Milani tadi di latar belakang itu loh yang saya maksud kemarin itu. Riset problem yang berkaitan dengan kolaborasinya UMKM dengan akademisi, government. Ini memang ada masalah apa mereka itu, gitu ya, kolaborasi itu, gitu. Selama ini perguruan tinggi melakukan pengabdian masyarakat atau penelitian ya, banyak karya-karya hasil penelitian dari perguruan tinggi atau para akademisi itu yang tidak tidak diberdayakan atau tidak dimanfaatkan langsung oleh government untuk melakukan pembinaan kepada UMKM gitu loh ya. Nah, jadi masalah-masalah itu tidak dimunculkan oleh Bu Milani itu ya, tentang pentingnya kita berkolaborasi ya, berkolaborasi. Selama ini perguruan tinggi itu sepertinya terpisah dengan pelaku UMKM dan government gitu. Nah, yang ngomong seperti itu ya. Sebagaimana disampaikan misalnya ada hasil riset atau majalah Tempo atau koran apa yang ngomong bahwa ini ya hasil penelitian mahasiswa di perguruan tinggi itu banyak berkaitan dengan kinerja UMKM ya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik ya oleh ini ya pihak pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM. Misalnya perlu adanya sebuah sistem bagaimana memanfaatkan hasil riset itu untuk meningkatkan kinerja UMKM gitu. Ya seperti programnya PDIM ini kan nanti ada ringkasan hasil penelitian itu, kemudian akan disampaikan kepada dinas provinsi. Contohnya seperti itu misalnya ya. Oleh dinas provinsi nanti akan ditindaklanjuti. Mestinya seperti itu. Jangan sampai apa yang kita sumbangan dari hasil mahasiswa itu nanti ditumpuk begitu saja oleh dinas dan tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, sistem itu memang belum ada lah. Belum ada secara tertulis ya. Yang ada itu hanya MOU ya antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Nah, MOU-nya itu hanya melakukan penelitian, pengabdian ya, tetapi tidak menindaklanjuti. Nah, ini juga termasuk kegalauan saya pada saat menyusun proposalnya PDIM ini. Menyusun proposal ini kan saya menyampaikan itu sebagai reasoning mengapa PDIM ini perlu dimunculkan. Ya. Karena hasil riset tentang UMKM itu hanya diawang-awang saja ya, tidak dimanfaatkan langsung. Padahal hasil risetnya itu bagus-bagus ya. Idenya bagus-bagus ya. Apakah perlu dinas ini mewadahi dan sebagainya. Begitulah Bu Milani. Karena Bu Milani sini sebenarnya novelty-nya itu kan kemunculan ini ya, hexahelic itu sebagai moderasi. Tetapi permasalahannya tadi tidak ngomong tentang itu gitu loh.
Itu yang saya maksudkan apa itu rasional ya. Bu Melani perlu dimunculkan di apa itu di latar belakang ya. Jadi metriknya ini metriknya saya hargai, ada linknya ya, sehingga tinggal klik untuk nyuntuh. Tetapi nanti kalau di dalam disertasi metriknya tidak pakai begini, tetapi menggunakan yang 7 kolom. Siap. Metrik itu ya manfaatnya sangat banyak ya, mulai dari menyusun ini keterkaitan antar variabel di bab 2 itu ya, itu juga berbasis metrik. Kemudian nanti di bab 3 itu di bawahnya model konseptual itu di bawah kan ada keterangan H1 didukung oleh jurnalnya siapa tahun berapa, itu juga menggunakan metrik. Jadi metrik itu sebenarnya metrik penelitian terdahulu itu sudah adalah cikal bakal ya, cikal bakal atau embrionya penelitian ini gitu. Semuanya saja, bukan hanya Bu Melani. Ya, semuanya saja. Makanya kalau ketika mengajukan judul pertama-tama judul, kemudian riset problem, kemudian model konseptual, kemudian jurnal, itu wajib ditunjukkan. Mulai S1 ini Bapak Ibu, bukan hanya S3. S1 model bimbingan saya seperti itu. Dan itu cepat ya, disampaikan daring seperti ini ya 3 kali S1. Kemudian ketemu offline 2 kali, langsung seminar. Ya kalau sudah oke judulnya, kemudian disusun 3 bab, ya saya lihat sekali, kemudian dibetulkan, kemudian yang kedua sudah membawa format tanda tangan untuk seminar. Gitu ya, masukan untuk Bu Melani. Iya, Prof. Ya. Baik, berikutnya ini Pak Mbak Budian ya. Budian. Sambil menunggu Budian, monggo kalau ada masukan untuk Bu Melani seperti tadi. Kepada Pak Zainuddin kan juga sambil menunggu, kemudian ada masukan, silakan. Oke, Prof. Silakan Pak. Tadi saya salah tulis, Prof, yang saya maksud itu adalah moderasi gitu. Bukan mediasi, yang konsepnya saya itu moderasi, yang jadi makanya gambar saya itu seperti itu, Prof, tadi gitu. Yang konsep saya itu. Itu tapi gambarnya Bapak itu semuanya mediasi loh, Pak. Oke. Coba nanti gambarnya Pak Zain di share lagi. Itu mediasi gambarnya Pak Zain itu semua. Oh, oke. Lupa enggak saya potret. Kalau mediasi, kalau moderasi seperti Bu Melani tadi, Pak. Oh, oke. Panahnya itu ada pada garis itu. Betul, mediasi. Ya. Prof. Coba kalau yang betul coba digambar ulang, nanti bisa di-share gitu, Pak. Oke. Bisa monggo Bu Dian, dibesarkan dikit ya Bu Dian. Itu kalau backgroundnya biru itu dihilangkan gimana supaya ini bumi aku nenek-neneknya gini-gini loh, memang foto gelap titik, baca kesulitan gitu Bu Dian. Saya ganti dulu, Prof. Ya, backgroundnya itu dihilangkan enggak apa-apa, atau di background yang muda gitu. Nanti kalau seminar, kalau bisa ya, kalau bisa tuh 2, misalnya kayak Pak Rosi, misalnya satunya jam 10, satunya jam 1, itu lebih baik ya. Bu Melani nanti pasangan siapa dengan Budian, misalnya Bu Melani jam 10, Budian jam 1, begitu lebih baik. Jadi teman-teman datang luring itu ya sekalian mendatangi seminarnya Pak Rosi dan siapa pasangannya Pak Pri misalnya gitu. Mendatangi seminarnya Bu Melani dan Budian gitu sekali datang. Gitu. Bisa Senin atau Rabu. Kalau jam 10 dan jam 1 itu bisa Senin atau Rabu. Gitu. Kalau kecuali Rabu tanggal 15 ini enggak bisa ya karena company visit itu. Tanggal 13 ke atas. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke.
Ya. Sebentar, Belum di-share, Bu Dian? Sebentar, nggih. Sebentar, Prof, saya share. Ya. Maaf, ini kamera saya agak error, Prof, dari kemarin nggak bisa. Itu beli bisa loh, anak-anak itu beli eksternal ya. Eksternal kamera itu bisa, Bu Dian. Nggih. Oh, banyak mahasiswa yang kameranya rusak itu beli eksternal. Yang dijepit itu loh, dijepit di mana itu? Di laptopnya itu. Iya, iya, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan, ini adalah presentasi pertama saya. sangat telat ya. Pertama, judul penelitian yang ingin saya lakukan adalah entrepreneurial marketing berbasis ekowisata dalam minat berkunjung wisatawan Nusantara, studi fenomenologi pada BUMDes Desa Wisata Kota Batu. Latar belakangnya, desa wisata merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Desa wisata mempunyai peran penting di banyak aspek, salah satunya memacu potensi tumbuhnya ekonomi kreatif di lingkungan setempat, serta membuka lapangan kerja bagi warga yang dekat dengan lokasi wisata. Kenapa saya pilih desa wisata di Kota Batu? Karena desa wisata di Kota Batu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi wisata alam yang potensial. Apalagi desa wisata yang ada di Kota Batu mengusung tema ekowisata. Ekowisata sendiri merupakan bentuk wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat. Untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan potensi desa wisata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan ekonomi, maka dibentuklah badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan BUMDes. Nah, riset gap yang saya temukan, Prof, dari beberapa jurnal yang saya dapatkan, yaitu ada sekitar, sementara ada 19 jurnal saja, karena memang BUMDes belum banyak diteliti di Indonesia terutama. Kebanyakan itu hanya pengabdian masyarakat. Apalagi dengan tema entrepreneur marketing itu masih sangat jarang. Terus yang kedua, BUMDes juga yang saya temukan masih belum sepenuhnya mengerti mengenai penerapan entrepreneurial marketing, dan masih banyak desa wisata di Indonesia itu yang dikelola oleh swasta, bukan oleh pemerintah daerah. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan fenomenologi, karena saya memilih ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang lebih diutamakan, yaitu belum banyaknya pendekatan fenomenologi ini dilakukan untuk meneliti masalah ini. Selain itu, fenomenologi mampu menjelaskan sifat fenomena sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maaf Bu Dian, Ya? PPT-nya nggak jalan. Nggak jalan? Di Iya. saya jalan, aduh, Masya Allah. Ya, mungkin belum di slideshow. Diulang aja Bu Dian share-nya. Saya tak keluar. Sudah slide show lo tadi. Udah. Masih belum Ini sekarang di slide ke-7 Bu yang muncul. Jurnal pendukung ya. Iya, betul. Nah, di saya kok slide ke-5 ya. Masya Allah. Bentar, tak keluar lagi. Nah, ini. Adapun populasi dari penelitian ini adalah 23 desa wisata di Kota Batu, di mana saya untuk menentukan sampel penelitiannya, saya akan menggunakan metode purposive sampling. Masih nggak bergerak ya. Ini lagi.
Nah, ini adalah beberapa jurnal pendukung yang saya temukan. Ya, nggak bergerak slide-nya. Terpaksa harus keluar. Ini Prof. Mohon maaf, ini laptopnya agak error. Ini jurnal 678. Ini jurnal 9, 10, dan 11. Dan selanjutnya. Kelihatan enggak? Bu Mel minta tolong. Terlihat enggak? Oh, sorry. Ini sekarang 345 jurnal pendukung ya kayaknya ya. Ini slide nomor 345. 8. Ya, slide nomor Oh. 8 ini Bu yang muncul. Masya Allah. Padahal sudah sampai ke 13. Mungkin itu Bu, Kalau apa ini share-nya entire screen. Coba ini masih Ya, satu begini, head ya. Enggak jalan, guys. Enggak, atau mau dibantu Bu, bisa kirimkan lewat WA, nanti saya bantu slideshow. Hanya padahal tinggal jurnal aja ini. Oh. Kalau ini jalan nggak? Coba di ke atas, scroll up, page up. Ini jalan nggak? Enggak. Ulang aja Enggak Bu, juga. reshare lagi stop share kemudian. Oke, baik, saya stop sharing dulu. Saya share ulang. Terlihat nggak? Sama Bu di slide nomor 8. Nah, ini udah jalan nomor 6. Ya. Tadi sampai mana Bu? Kayaknya harus besar begini biar terlihat. Nah, ini jurnal ke-6, 7, dan 8. Bisa dilihat dari jurnal-jurnal ini kebanyakan pengabdi masyarakat dan masih sangat sedikit yang mengulas mengenai penelitian di tema entrepreneurial marketing dan BUMDes. Baik, sekian Prof. Mia. Mohon maaf banyak errornya. Kembalikan ke judul itu tadi Bu, coba load lepas ya. Oke. Dikembalikan ke judul tadi. Ya. Entrepreneurial marketing berbasis ekowisata. Oke. Oh, ini kata-kata berbasis ini Bu ya. Kata-kata berbasis ini sebenarnya kan ekowisata itu kan lokasi penelitiannya gitu ya. Oke. Apa enggak entrepreneurial marketing ya pada ekowisata. Nah ini ada minat berkunjung, dalam minat berkunjung ini maksudnya gimana ya? Maksudnya bagaimana penerapan entrepreneurial marketing yang dilakukan oleh BUMDes di desa wisata dalam menarik minat berkunjung wisatawan Nusantara. Itu yang saya ingin ketahui. Iya, itu dalam minat berkunjung itu untuk menarik apa gimana ya? Untuk menarik minat berkunjung wisatawan gitu ya. Ya, Entrepreneurial marketing, jasa ekowisata boleh ya. Entrepreneurial marketing, ekowisata. Ada UMKM jasa wisata misalnya gitu ya. Atau entrepreneurial marketing, ini UMKM-nya di mana? Nanti kalau ditanya gitu ya. Ini kan ekowisatanya itu kan nanti kan
subjeknya penelitian desa wisata ya, Bu? Desa wisata. Nggih, tapi Oh, BUMDes-nya. BUMDes-nya. Nggih, BUMDes-nya. Bukan desa wisatanya ya, BUMDes-nya ya. BUMDes-nya, Prof. BUMDes yang ada di desa wisata. Nah, sekarang yang UMKM itu BUMDes atau desa wisata, Bu? BUMDes pengelolanya, Prof. Nah, ya itu kan Nggih. kita Berarti desa sasarannya wisatanya. desa wisata, ya. Nggih. Sasarannya desa wisata ya, entrepreneurial marketing ya. Pada desa wisata ya. Oke, siap. Pada desa wisata ya. Ekowisata itu sebenarnya kan mewakili mewakili desanya itu ya. Pada desa Nggih. wisata untuk meningkatkan minat berkunjung atau untuk menarik minat berkunjung. Menarik. Ya, coba diketik. Untuk menarik minat berkunjung wisatawan Nusantara. Kok belum ada ketikannya? Gangguan ya? Sampun, sampun, Prof. Untuk menariknya itu mana? Kalimatnya menarik itu. Ini untuk sudah saya ketik apa enggak terlihat Nggak nih ya muncul, Allah. tidak ada. Sebentar saya stop Ini screen. laptopnya perlu kelihatannya Nggih. bisa adik ini ya. Ngapunten. Hmm. Saya share ulang. Sudah saya. Padahal sudah di ada ya Allah. Ini Prof. Untuk menarik minat berkunjung wisatawan Nusantara. Studi fenomenologi ya. Entrepreneurial marketing pada desa wisata. Jadi ini nanti unit analisis atau apa ya yang menjadi subjek penelitian itu desa wisatanya ya, Bu. Kan Nggih. ekowisata itu ya desa wisata itu, tapi dia akan karena di Batu dia pakai eko. Marketing pada desa wisata. Sehingga kalau ditanya UMKM-nya mana ini, Bu? Itu gimana? UMKM-nya ya desa wisata itu. Ya desa wisata itu ya berarti Nggih. itu padahal desa wisata itu di dalamnya itu juga banyak UMKM gitu. Nggih. Tapi desa wisata sendiri adalah desa yang berorientasi untuk apa ya? Yang berorientasi pada ini, pada wisata ya. Nggih, pada wisata. Pada potensi wisata yang ada di desa tersebut. Nggih. Dari UMKM-nya itu ya desa wisata. Sehingga ini jasa loh, Bu ya. Nggih. Jadi nanti grand teorinya Ibu itu juga berkaitan dengan jasa ya. Jasa, UMKM bidang jasa. Pada BUMDes Desa Wisata Kota Batu. BUMDes itu banyak mengelola loh, Bu, tidak harus desa wisata ya. Nggih. Tidak harus desa wisata. Ada yang BUMDes-nya itu mengelola pertanian gitu ya. Kemudian mengelola alam ya, potensi alam namanya peternak. Iya, peternakan sapi misalnya. Susu sapi perah ya. Nggih. Susu sapi perah ya, itu juga ada. Kalau Ibu sudah menyebut BUMDes Desa Wisata berarti yang tidak mengelola desa wisata tidak termasuk di dalam unit analisis. Di dalam nggih. Karena ini kualitatif, ini enggak perlu banyak, Bu. Hanya minimal kan 3 situs ya. Ya sekitar 3 situs, mungkin hanya 3 desa wisata gitu. Nggih. Ini kebetulan kan ada 23 desa wisata di Kota Batu dan 5 yang sudah berbadan hukum. Karena pakai purposif kemungkinan yang akan dipilih nanti di antara 5 yang sudah berbadan hukum itu, Prof. Ya, mana saja itu, Bu? Sebentar saya.
belum kelihatan nih. Masya Allah. Memang BUMDes itu berbadan hukum, Bu. Nggih, tapi kalau di Kota Batu baru 5, Prof, yang berbadan hukum. Iya. Blueprint-nya itu, BUMnya itu salah satu yang menyusun blueprint BUMDes, Bu. Ada 5 orang. Salah satunya saya. Oh, gitu. Kemudian disetujui oleh DPR itu. Sekarang ada perundangannya kok yang khusus mengatur tentang BUMDes. Semua bisnis di pedesaan itu harus berada di bawah naungan BUMDes. Ada yang mengelola air minum, ada yang mengelola pasar desa, ya, ada yang mengelola sapi perah, ya, itu diatur oleh BUMDes. Gitu. Jadi tidak bisa ya, misalnya lembaga keuangan semau gue ya, masuk desa gitu tidak bisa, harus melalui pintu gerbangnya BUMDes. Karena apa? Selama belum ada BUMDes itu banyak lembaga keuangan itu yang masuk bebas ke pedesaan ya, dengan mengatasnamakan desa ya, dengan mengatasnamakan desa. Nah, karena dulu belum ada peraturannya, kalau sekarang sudah diatur, jadi tidak sembarangan sponsorship itu masuk ke desa untuk cari untung gitu. Itu tidak sembarangan sekarang karena diatur oleh ADART-nya ini BUMDes. Ya. Permodalan dari UMKM di pedesaan itu bisa dibantu BUMDes. Dia itu punya hak seperti halnya koperasi. Bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan, kemudian disalurkan kepada UMKM melalui BUMDes gitu. Ya, karena dia berbadan hukum. Seperti Pujo itu kan kerjasamanya dengan BNI, contohnya kayak gitu. Ya, itu kredit dari BNI itu disalurkan oleh BUMDes kepada UMKM. Jaminannya adalah BUMDes karena BUMDes itu adalah berbadan hukum. Gitu. Ini 5 BUMDes yang sudah berbadan hukum itu ada di Desa Oro-Oro Ombo, Desa Pesanggerahan, Desa Torongrejo, Desa Sidomulyo, dan Desa Sumberrejo, Bro. Sidomulyo. Ini dia punya potensi alam ya, Bu, yang dijual itu. Ya, wisata alamnya itu berhubungan dengan pertanian. Ya. Pertanian, kalau di Kota Batu. Kalau Kabupaten Malang kan banyak yang potensi alam itu seperti air terjun, ya. Air terjun, pantai. Sawah, pantai. Kalau kabupaten gitu, tapi kalau Kota Batu kelihatannya mengarah pada pertanian ya, karena dia memang kelompok tani toh, dia itu di sembunyiannya itu kelompok tani. Ada yang Sidomulyo itu kalau tidak salah bunga ya, petani bunga ya. Andalannya itu petani bunga. Bunga matahari ya. Ya, dan berbagai bunga-bunga yang lain. Andalannya Sidomulyo seperti itu. Tapi ada juga yang jeruk gitu ya. Dah gitu, atau apel gitu andalannya itu ya. Terus BUMDes itu juga ada yang BUMDes masih pemula ya. Kemudian binaan, kemudian mandiri. Gitu ada kelasnya, Bu. Ya, nanti silakanlah nanti dicari informasi. Yang kalau yang Pujon Kidul itu sudah mandiri ya, Gubuk Lakah Kabupaten Malang juga sudah mandiri. Tetapi kalau misalnya desa yang lain gitu ya masih binaan, ya binaan itu masih perlu campur tangan pemerintah ya, karena dia belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Tapi kalau masih pemula itu masih ada papan nama saja, tapi belum ada kegiatannya. Ya. Dia sudah punya potensi tetapi belum ada aktivitas real ya. Itu pemula. Ada 3 klaster, nanti Ibu bisa melihat webnya Kementerian
Sandiaga Uno itu ya, Kementerian Pariwisata. Ya. Itu ada di webnya. Bahkan setiap provinsi itu ada berapa desa wisata, potensinya apa, lokasinya di mana, informasi dan fotonya lengkap ya. Jadi Pak Sandiaga itu kelihatannya profesional ya dalam memperbaiki informasi dalam untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Nah, sekarang fenomenologi ya. Fenomeno ya, di sini kan intinya memberikan makna terhadap sebuah fenomena gitu Bu. Jadi Bu dia nanti maknanya ya, jadi orang sering menyebut gini kalau kualitatif itu subjective meaning ya. Subjective meaning. Mereka menjual kebun bunga sebagai daya tarik ya, daya tarik desa wisata. Sebenarnya desa wisata itu definisinya nanti bisa dicek itu di perundangan yang berhubungan dengan desa wisata. Itu disusun atau dibuat berbasis potensi desa gitu. Kalau desanya itu punya potensi air terjun, yang dijual juga air terjun ya. Gunung ya, seperti Bromo yang dijual juga gunung. Ada yang potensi untuk pertanian yang dijual juga hasil pertanian, bibit pertanian, wisata pendidikan, bagaimana bertani, apel dan sebagainya. Ya, entrepreneurial marketing itu sebenarnya kan gabungan antara entrepreneurship dan marketing. Kan gitu. Bagaimana marketing yang entrepreneurial atau marketing yang apa itu? Yang inovatif. Kewirausahaan. Yang berbasis kewirausahaan atau marketing yang punya inovasi itu seperti apa gitu. Itu memang penting ya untuk desa wisata karena punya potensi kalau tidak bisa menjual ya tidak jalan ya. Punya potensi. Desa Pujon Kidul termasuk yang tidak punya potensi itu desa miskin dulunya itu ya. Pak Kadesnya itu aja yang cerdik ya. Tetangga saya semuanya kok punya potensi alam yang bagus, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya punya apa? Saya hanya punya sawah apa ya yang bisa dijual dari sawah ya. Ternyata idenya membuat kafe itu. Tetangganya diajak membuat kafe, sawahnya tidak ditanami, tidak mau. Lah saya terus makan apa Pak? Kok tidak ditanami, kok hanya dibangun bangunan. Ya sudah kalau tidak mau saya sendiri ya. Sekarang kafe sawahnya yang miliknya Pak Kades itu dikelola oleh ibu-ibu PKK, kemudian menghasilkan ya daya tariknya luar biasa, kemudian tetangga sawahnya menjadi ikut itu. Saya mau Pak Kades, saya juga mau ya, yang akhirnya seperti yang kita lihat sekarang itu. Sampai BNI tertarik untuk memberikan CSR di sana dan sampai sekarang dilanjutkan dengan kredit lunak atau KUR ya, BNI diberikan ke Pujon Kidul gitu. Dia sudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan karena menghasilkan ya. Tetapi namanya desa wisata itu kan naik turun ya. Kalau inovasi itu berhenti ya wisatawan juga berhenti berkunjung. Gitu. Karena apa? Untuk melakukan pembelian ulang atau tingkat kunjungan berulang ya, itu orang, wah saya sudah tahu dulu itu. Apa yang baru sekarang? Betul. Itu mungkin kemudian nanti yang perlu disampaikan di latar belakang ya, sehingga mengapa entrepreneurial marketing itu diperlukan untuk desa wisata, karena apa? Untuk meningkatkan customer loyalty atau loyalitas wisatawan datang itu tidak mudah ya. Karena tidak membeli barang. Kalau membeli barang ya beli mie, habis mie-nya beli lagi kan gitu ya. Beli sepatu pengen model lain, beli sepatu lainnya lagi. Tapi kalau wisatawan sudah pernah berkunjung sekali, ya kalau tidak ada inovasi baru dia enggan lagi untuk berkunjung. Dan itu memang inovasi juga berkaitan nanti di bidang digital ya, di bidang digital marketing yaitu. Nah, sekarang variabel-variabel atau indikator ya, indikator pengukuran dari entrepreneurial marketing itu kan ada. Ya nanti di fokus penelitiannya Mbak Dian itu berkaitan dengan indikatornya entrepreneurial marketing itu.
Ya, kan ada fokus, ya ada subfokus. Gitu, ada fokus, ada subfokus. Gitu. Nggih. Fokusnya entrepreneurial marketing, nanti subfokusnya ya dari teori entrepreneurial marketing itu ada indikator. Dipilih nanti indikator yang paling relevan ya dengan desa wisata. Begitu saya kira Budian masukannya. Kemudian progresif tadi saya setuju karena dipilih bukan pakai, biasanya kalau kuali kan antara snowball ya, snowball atau apa itu propulsif. Saya setuju Budian menggunakan propulsif karena tidak semua desa wisata itu memiliki BUMDes yang sudah mandiri gitu ya. Oke, Prof. BUMDes mandiri itu BUMDes yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini saya memang rotok menguasai ya karena yang membuat blueprint ya. Jadi konsepnya mulai dari awal ya sudah sosialisasi sampai saya juga punya riset-riset tentang BUMDes ya. Saya keluyuran mulai dari Banyuwangi itu sampai Pacitan. Pernah dalam Berarti judulnya cocok nih, Prof. Iya, itu tahun berapa itu ya? Tahun 2000 ya, tahun 2003 lah ya. Itu saya berjuang itu. Desa ke desa ya. Ada juga kan ini seperti Tenggalek itu ya. Dianggarkan di APBD ya. Satu desa itu diberi bantuan pertama-tama itu dari kementerian 25 juta untuk mengawali BUMDes. Kemudian tahun berikutnya tidak ada. Kemudian dianggarkan oleh APBD 5 jutaan tiap desa ya. Akhirnya ya BUMDes di Kabupaten Trenggalek bagus, tetapi hanya satu bidang. BUMDes itu hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Nah, pinjamnya banyak, simpannya yang tidak ada lah itu ya apa itu? Pinjamnya banyak, simpannya yang tidak ada. Ya, sehingga perlu peningkatan. Di Kabupaten Malang itu ada kepala desa yang takut sekali ya memberikan pinjaman kepada dana hibah tadi kepada UMKM sampai uangnya itu diberikan ini ya kambing Brahman ya, sapi Brahman, sapi yang pengemuk itu ya kemudian dipelihara oleh masyarakat desa ya, kemudian kalau waktunya mengembalikan dana ya kemudian dijual, saking takutnya karena banyak desa yang sudah uangnya namanya hibah itu dikira disumbangkan kepada UMKM yang tidak mengembalikan, ternyata oleh pemerintah ditagih. Wah ini ya bingung. Karena itu kan sekarang muncul ini ya pelatihan-pelatihan bagaimana membuat laporan keuangan dana desa itu, yang ADD itu. Pelatihan membuat laporan keuangan atau SPJ lah bahasa kita itu SPJ. Bagaimana membuat laporan keuangan ADD atau alokasi dana desa itu. Itu nanti kalau salah membuat laporan keuangan ya bisa ditangkap KPK itu ya. Karena salah memanfaatkan dana desa. Itu tidak main-main ya. Orang seperti Pak Zainuddin ini orang lapangan tahu persis bagaimana ini apa ya. Desa itu memanfaatkan dana desa. Akan ketahuan itu ya kalau laporan keuangan tidak beres ya dananya digunakan untuk apa. Ya itu di lapangan saya temui banyak mereka yang takut sampai menggunakan dana itu untuk kemudian dibelikan sapi perah. Ya, kok sapi perah? Sapi Brahman. Ya, sapi Brahman. Menggemukan. Apa? Apa Pak Zainuddin? Sapi penggemukan maksudnya. Iya, sapi penggemuk. Itu yang besar-besar itu. Sama kalau di sini namanya sapi Brahman ya, sapi Brahman. Sapi Brahman itu gemuk, kemudian dijual, ya, kemudian sisanya dana itu dikembangkan, modal pokoknya dikembalikan ke pemerintah, gitu. Sehingga SPJ-nya itu jelas ya, saking takutnya. Padahal desanya itu UMKM-nya itu mencetak genteng. Yang mencetak genteng itu UMKM penghasil genteng itu kita ngomong Desa Turen namanya ya, Desa Turen Kabupaten Malang. Itu sampai tidak berani menggunakan ya UMKM-nya itu karena tiap bulan harus mengangsur lah, gentengnya belum tentu laku gimana, tidak berani ya.
Ya kalau kita sudah dengan perhitungan yang jelas ya, saya kira ya bisa mengembalikan itu ya, karena contoh-contoh yang lain kan bagus. Kemudian ada lagi yang desa Gersang ya, punya wisata buatan ya, bikin wisata buatan untuk memanfaatkan dana hibah, dana desa tadi ya di Tulungagung ya. Itu seperti itu. Ya, wisata buatan lapangan ya, lapangan kemudian dibuat wisata buatan yang bisa menghasilkan pendapatan seperti parkir ya, kemudian tiket ya, kemudian UMKM yang memperoleh pendapatan, itu banyak yang menggunakan begitu. Ada yang menggunakan BUMDes itu untuk air minum ya. Di sini ada Lawang ya, Lawang Kabupaten Malang itu pengelolaan air minum terbaik ya, nasional ya, nasional Lawang gitu. Kemudian di sini ada juga yang daerah selatan ya, saya lupa nama desanya itu, dekat Gorken Aro itu juga menggunakan air minum. Itu di bawah BUMDes juga kayak gitu. Artinya tidak semua BUMDes itu mengelola desa wisata, begitu Bu Dian. Nggih, Prof. Yang tadi saya contohkan tadi kan ada peternakan, ada air minum, ya ada pertanian. Yang Lawang itu full ya, 100% digunakan untuk air minum. Ya. Air minum itu nanti bukan dari PDAM, air minum itu dikelola oleh desa. Peralatannya dibeli berdasarkan ADD, anggaran dana desa. Kemudian masyarakat membeli atau membayar tiap bulannya dengan harga atau dengan tarif di bawah PDAM, jauh di bawah PDAM. Kemudian karena itu kebutuhan pokok bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, ini Lawang itu bisa dicontoh. ADART-nya bagus, administrasinya bagus gitu. Ya. Begitu gambarannya ya BUMDes itu. Sehingga nanti ketika memilih desa wisata yang dijadikan subjek itu harapannya yang serupa gitu. Serupa. Tapi pengelolaannya masing-masing BUMDes kan punya seni ya, bagaimana mengelola desa wisata lah. Nanti yang difokus silakan dilihat teori entrepreneurial marketing. Kemudian green theory bisa ya silakan dipilih yang berhubungan dengan marketing. Itu ada NBV, ada RBV ya. Atau MBV pakai dynamic ya, silakan. Dynamic itu bagaimana adaptasi ya. Teman yang lain juga ada green theory ya, Bu Milani juga ditambah green theory, Pak Zainuddin juga ditambah green theory. Ya, green theory ya seperti itu. Saya TPB ya, kemudian RBV, MBV, nanti bisa dicek di Google. Baik Bapak Ibu, saya kira seperti itu pertemuan kita malam ini. 8:30 lebih ya, kita sudah 1,5 jam berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama Bapak Ibu.